Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang konstitusi dan rule of law. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dila Putri Astriati dan dua rekan saya yang bernama Sania Nidaul Husna dan Silvi Lulu Humairoh. Nah, yang pertama mengenai pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis constitur, yang berarti membentuk. Secara istilah berarti pertauran dasar mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah grondwet, yang diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Dalam bahasa Indonesia, wet diterjemahkan sebagai undang-undang dan grond yang berarti tanah. Dengan ini, maka konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya negara. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris constitution yang memiliki makna keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara bagaimana suatu pemerintahan dilaksanakan dalam masyarakat. Konstitusi dalam arti luas mencakup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga secara demikian konstitusi itu ada dua macam, yaitu konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar dan konstitusi yang tidak tertulis yang biasa disebut konveksi. Dari pengertian di atas, konstitusi dapat disimpulkan sebagai A. Kumpulan kaidah yang memberikan pembatas kekuasaan kepada penguasa. B. Dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sisi politik yang diterapkan. C. Deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Selanjutnya mengenai hakikat konstitusi. Menurut Bagirmanan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dari satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk pihak lain. Sedangkan menurut Sri Sumantri, dengan mengutip pendapat Steinbeck, menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu jaminan hak-hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan pembatasan kekuasaan. Dalam paham konstitusi, demokrasi dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi A. Anatomi kekuasaan tunduk pada hukum. B. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. C. Peradilan yang bebas dan mandiri. D. Pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Selanjutnya mengenai fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimli Asidik, Guru Besar Hukum Tata Negara UI diperinci sebagai berikut. A. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. B. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. C. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. D. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. E. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. F. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit hanya di bidang sosial dan ekonomi. G. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat atau social engineering atau social reform. Selanjutnya mengenai dinamika pelaksanaan konstitusi. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945,
atau konstitusi negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Konstitusi Indonesia berlaku 3 macam dalam 4 periode Undang-Undang Dasar sejak 17 Agustus 1945 hingga sekarang, yaitu yang pertama ada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 itu berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang 1945 ini, lembaga tertinggi yaitu MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Yang kedua, karena Belanda menyerang Indonesia lagi dan menyuruh mendirikan negara RIS atau Republik Indonesia Serikat, maka delegasi RI dan delegasi BFO dalam KMB dibentuklah Undang-Undang RIS yang berlaku tanggal 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Lalu, pada saat Indonesia menjadi RIS, dipisah menjadi 3 negara, yaitu negara RI, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Kemudian, pada tanggal 19 Mei 1950, dalam piagam persetujuan negara tersebut bergabung menjadi negara RI lagi, maka konstitusinya diubah lagi. Sambil menunggu lembaga konstituante membentuk Undang-Undang Dasar baru, maka diberlakukan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Lalu, karena lembaga konstituante tidak dapat membentuk undang-undang baru, maka atas usul Soekarno tanggal 22 April 1959, Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Nah, Undang-Undang 1945 periode pertama dan periode keempat itu mengalami banyak amandemen. Di antaranya, yang pertama, tentang MPR, di mana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu atau tidak ada yang diangkat. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, keberadaan DPA dihapus. Yang keempat, munculnya lembaga yudikatif yang baru yaitu MK. Yang kelima, masa jabat periode. Yang keenam, ada pembatasan-pembatasan tentang wewenang presiden. Yang ketujuh, dimasukkannya pasal-pasal hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita belajar tentang Rule of Law. Rule of Law adalah gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan. Lalu menurut Friedman tahun 1959, membedakan rule of law menjadi 2, yaitu pengertian secara formal atau in the formal sense, yang artinya kekuasaan umum yang terorganisir atau organizer public power. Contohnya, untuk proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Badan Peradilan. Yang kedua, yaitu pengertian secara hakiki atau material atau ideological sense. Artinya, rule of law itu terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum, yaitu baik dan buruk atau just and unjust law. Selanjutnya adalah fungsi rule of law.
Tujuan dari pelaksanaan rule of law itu mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyatnya, sehingga negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Nah, fungsi dari rule of law adalah yang pertama, menjamin kesejahteraan masyarakatnya di sektor sosial ekonomi. Yang kedua, melindungi konstitusional. Maksudnya, selain melindungi hak individualisme, konstitusi hendaknya juga menentukan teknis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang ketiga, yaitu memberikan kebebasan kepada rakyatnya berupa kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, berorganisasi, dan berposisi. Penjabaran rule of law itu termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama adalah Pasal 1 Ayat 3 berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, Pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga yaitu Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi, segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang keempat, yaitu Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kelima, yaitu Pasal 28D Ayat 2, yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan dalam hubungan kerja yang layak. Dinamika pelaksanaan rule of law. Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan rule of law dapat terlihat sejak zaman Yunani kuno. Plato telah memaklumatkan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini merupakan awal perkembangan tentang hak asasi manusia, di mana hak ini menjamin kesejahteraan bagi manusia di dunia. Hingga saat ini, doktrin tentang hak-hak asasi manusia sudah diterima secara universal yang membangun dunia agar lebih damai dan terbebas dari penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Hal ini karena rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Problematika pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, adanya disintegrasi, yaitu keinginan untuk memisahkan diri dari negaranya. Yang kedua, adanya kebijakan yang selalu berubah pada tiap periode. Pemerintahan yang menyebabkan kebijakan yang tumpang tindih. Yang ketiga, adanya rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah. Problematika pelaksanaan rule of law di Indonesia. Yang pertama, kepastian hukum yang belum jelas. Negara yang belum dapat memberikan kepastian hukum secara adil pada semua warga negaranya tanpa terkecuali, baru dapat menerapkan rule of law yang terjadi syarat untuk sebuah negara disebut sebagai negara demokrasi maju. Kepastian hukum yang kuat pada setiap individu warga negara merupakan salah satu ciri-ciri rule of law. Yang kedua, rendahnya kesadaran hukum. Tanpa adanya kesadaran dan kepedulian warga negara terhadap hukum yang sedang berjalan akan sangat mempersulit penerapan prinsip rule of law menjadi lebih baik. Yang ketiga, perlindungan hukum yang lemah. Perlindungan hukum di Indonesia memang masih sangat lemah dan tidak dapat menjangkau semua lapisan kehidupan bermasyarakat. Bahkan keteradilan terhadap perlindungan hukum warganya juga tidak berlaku. Yang keempat, pendidikan hukum yang belum terwujud. Warga negara harus mendapatkan pendidikan hukum yang terkait sehingga pemahamannya terhadap berbagai jenis hukum yang ada di dunia akan sangat luas. Pendidik hukum menjadi hak setiap bangsa. Yang kelima, korupsi yang merajalela. Korupsi dapat menjadikan warga negaranya kurang peka terhadap banyaknya kasus korupsi yang sekarang ini banyak dilakukan. Korupsi berawal dari kesempatan dan hukum yang tidak terlalu kuat dan sebenarnya menjadi salah satu hal
yang dapat dihapus ketika penerapan fungsi rule of law berjalan dengan benar. Yang keenam, ekonomi yang belum stabil. Ekonomi yang sedang tidak stabil belakangan ini menyebabkan gairah politik dan ekonomi menjadi kurang bersemangat. Rule of law yang berjalan dengan baik dapat mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.